Rupanya ada yang sedang ketakutan. Bertanya, kenapa sih buru-buru amat pengen menjarain? Ya karena masyarakat sudah teramat gerah, sudah muak, sudah bosan dengan kegaduhan, dengan keributan yang kalian lakukan. Aduh, Dokter Tifa, ternyata masih belum sadar, teman-teman. Kenapa sih buru-buru amat? Apa kasus kegawat daruratan dari masalah ini gitu loh? Kenapa mesti buru-buru, ya kan? Kok buru-buru ingin menaikkan, kayak seakan-akan buru-buru ingin memenjarakan kami itu apa sih urgensinya gitu loh? Kejar target apa sih gitu loh? Siapa sih siapa sih yang mau dikejar? Kan ini nggak ada masalah pada ini kan bukan suatu kasus yang urgent gitu loh. Kalau misalnya kayak teroris atau apa yang ngebom dan segala macam urgent lah bagi keamanan negara kita. Ini kan sebuah dokumen yang kita secara penelitian kami sebagai para ilmuwan itu sedang melakukan penelitian terkait dengan inkonsistensi yang tadi saya sampaikan, dan simpel sekali ya, ijazahnya hadir kan begitu selesai gitu kan ya. Tapi kenapa buru-buru ingin segera menaikkan kasus ini ke arah yang lebih lanjut dan sebagainya, itu untuk apa gitu? Lagi pula menggunakan pasal-pasal yang sangat tidak relevan dan memang niatnya itu tidak baik gitu loh kepada kami semua. Rupanya ada yang sedang ketar-ketir. Itu saja, teman-teman. Ada yang ketakutan, tak terima kalau sebentar lagi bakalan masuk jeruji besi alias di penjara. Dokter Tifa masih belum sadar. Belum sadar juga, teman-teman. Seperti berita update yang terbaru kan, kalau pihak kepolisian telah menaikkan status kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Statusnya dinaikkan menjadi penyidikan. Wajar saja kalau Dokter Tifa ini dan gerombolannya pada ketar-ketir, panik, ketakutan. Aduh. Masyarakat jelas sudah sangat muak, sudah bosan dengan keributan, kegaduhan yang mereka lakukan, yang orang-orang ini sebarkan belakangan ini. Halo, Tipul, kenapa bilang kalau mendadak banget kasus ini dianggap terburu-buru? Kalau bagi kami yang sudah setiap hari dengar kasus ijazah palsu yang terus-menerus didengungkan ini, malah sudah terlalu terlambat polisi untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi ditunggu saja ya, karena sebentar lagi bakalan dipanggil sama polisi lagi dan sudah pada penyidikan. Tahu artinya penyidikan itu apa? Artinya di sini nanti bisa ada peningkatan status yang berakhir pada baju yang warnanya oranye, Mbak Tifa. Ditunggu ya. Ayo ditunggu, jangan stres, jangan panik. Jadi udah nggak sabar ya kalau orang-orang ini dah mengenakan rompi orange, baju hadiah dari kepolisian. Ini yang jelas tidak diterima oleh Dokter Tifa dan kawanannya. Kalau harus mendapat hadiah spesial dari polisi, yaitu rompi orange. Tapi ya mau gimana? Proses hukum ya terus berlanjut. Meskipun banyak ocehan kalian, pembelaan kalian, drama-drama yang kalian lakukan selama ini, tapi itu tidak ada artinya sama sekali. Bukti demi bukti yang mendukung kalau kalian memang diduga ada tindak pidana di dalamnya. Makanya polisi sudah bekerja. Ini pun kalau kami lihat ya, kalau saya pribadi berpendapat, ini sudah terlalu lama ya. Terlalu lambat polisi menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Tapi Tifa mengatakan, kok terburu-buru? Hei, ini sudah terlambat pun. Ini persoalan ijazah kan gampang aja. Sebenarnya kita semua punya ijazah ini sih. Ya kan kita punya. Bisa ada yang nanya nggak ijazah kita di kadang-kadang sampai ke baris? Nggak ada. Ini orang keterlaluan aja. Ijazah satu orang digadang-gadang diminta-minta. Sementara kita di sini kan ijazahnya banyak. SD, SMP, SMA. Kenapa nggak dicek ijazah TK kita bagaimana? Kan begitu kan? Tapi yang nggak ada. Karena nggak wajib. Orang punya ijazah. Itulah
Itulah orang-orang ini, teman-teman. Tujuannya memang hanya untuk menyerang Pak Jokowi. Makanya cuma Pak Jokowi seorang diri yang ijazahnya dipermasalahkan. Kepada mantan-mantan presiden yang lain, atau pejabat, atau tokoh-tokoh berpengaruh lainnya, tidak ditanyakan, tidak diperlakukan kayak gitu. Bisa jadi ini merupakan serangan politik. Roy Suryo, Dr. Tiva, Rismond, dan yang lainnya memang berusaha menjatuhkan Pak Jokowi lewat ijazah yang dipermasalahkan sama orang-orang ini. Begitu. Cuman karena orang ini tendensius, tendensinya negatif, ada kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan hukum juga, ya udah mereka kejar itu terus dengan alasan Jokowi seorang presiden dan mantan presiden, padahal nggak wajib. Jadi semakin terbongkar kan, jadi semakin terkuak kenapa orang-orang ini terus berusaha menyudutkan, terus berusaha nyerang Pak Jokowi. Ternyata seperti yang disampaikan tadi, ada faktor politik, ada juga faktor ekonomi, dan berbagai hal lainnya yang memotivasi orang-orang ini untuk nyerang, untuk nyinyir ke Pak Jokowi. Tapi mereka lupa satu hal penting, yaitu keselamatan mereka. Bagaimana mempertanggungjawabkan tudingan fitnahan mereka di hadapan hakim di pengadilan nantinya. Wahai Roy Suryo dan gerombolannya, Oke. tamatlah riwayatmu. Pengadilan Negeri Surakarta telah memberhentikan perkara laporan dugaan ijazah palsu telah diberhentikan. Bareskrim juga telah memberhentikan perkara ini, menyatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi identik. Aduh. Gimana enggak makin ketar-ketir, teman-teman? Melihat, menghadapi kenyataan ini. Kekalahan demi kekalahan mereka hadapi. Itu yang dihadapi oleh Roy Suryo, oleh Rismond, dan kawan-kawan gerombolan orang-orang ini. Makanya makin nyerocos. Banyak sekali alasannya. Asli UGM, tempat kuliahnya Bapak Jokowi, juga menyatakan hal yang sama. Bahwa Bapak Jokowi pernah kuliah di UGM, lulus. Betul. Punya ijazah asli. Betul. Sah. KPU, lembaga resmi, telah menyatakan hal yang sama. Bahwa ijazah Bapak Jokowi asli. Betul. Dan sah. Betul. Teman-teman kuliah seangkatan Bapak Jokowi juga mengatakan hal yang sama. Bahwa Bapak Jokowi pernah kuliah di UGM, lulus. Betul. Ijazahnya sah dan asli. Siap-siap ya, masuk penjara. Berarti pancinya penyok dong. Nah, Roy Suryo, Rismond, dan kawan-kawan dipersiapkan, diharapkan untuk mempersiapkan diri. Nah, kalau bisa, kalau perlu, pamitlah. Pamit sama keluarga, pamit baik-baik. Kemudian beberapa hari ke depan ini, kalau bisa sempatinlah makan yang enak-enak. Karena di dalam penjara, makanannya sangat-sangat sederhana. Dan tempat tinggalnya tidak seindah tempat tidurmu yang sekarang tentunya. Jelas, ini akhir, ending dari riwayat orang-orang ini yang selama ini koar-koar, sok keras. Ini parahnya. Udah jelas itu. 11.000. Nggak berani dia. Jadi tadi baru sama lagi tuh dari Pradi Bersatu. Kenapa dia ya? Ini parah nih.
Kasihan ibu-ibu ini atau emak-emak ini, saking dungunya dibodohi Rismond, percaya aja. Soal pernyataan Rismond yang mengatakan 11.000 triliun % ijazah Jokowi palsu. Sama ibu-ibu ini, anak-anak abah percaya, sangat percaya dengan omongan Rismond yang ijazahnya, yang perkuliahannya juga disangsikan. Kan dia ngaku-ngaku S2, S3 di Yamaguchi University, Jepang. Tapi belakangan terbongkar juga, diduga keliru. Sebentar karena Bang Rismond mau turun ya. Ijazahnya tidak ada di atas. Ini parah ini. Artinya aku pikir dia mau walkout. Artinya itu cuma dong. Kita sudah menang. Ijazahnya itu Mereka berkata, mereka sudah menang, tapi kejadiannya berbanding terbalik dengan apa yang mereka koar-koarkan. Aduh. Silakan tunggu saja, saksikan saja junjungan kalian. Rismond ini, Roy Suryo ini, Dr. Tifa, Egy Sujana, juga ya, siap-siap saja. Nanti bakalan dihadiahi. Ada hadiah spesial dari polisi. Nah, gimana teman-teman? Menurut kalian, atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama ini. Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.